Shalom, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, setiap pagi Engkau selalu membawa kami masuk di dalam kenikmatan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur setiap pagi Engkau memberikan kepada kami firman kehidupan yang akan terus membentuk hidup kami, yang terus mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi umat-umat yang mengenal Engkau. Kami menjadi umat-umat yang mengerti dan membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kami boleh mengambil bagian daripada setiap pekerjaan dan karya ilahi-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini Engkau juga siapkan hati kami supaya roh, tubuh dan jiwa kami saat ini benar-benar disentuh oleh kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang daripadamu Tuhan memberikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan itu mau di dalam hidup kita. Tuhan ingin selalu menyelesaikan diri kita sendiri. Tapi seringkali kita lupa ya, kita suka menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tapi seringkali Tuhan justru mengolah kita untuk kita menyelesaikan apa yang di dalam diri kita sendiri. Saya mengambil contoh dari kehidupan Daud. Mari kita baca dari 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Ya, ini peristiwa waktu Saul kedapatan dia tidak taat dan Samuel datang kepada Saul sambil berkata begini, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Dikatakan di sini Tuhan telah memilih. Ayat 14 ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Di sini siapakah yang dipilih Tuhan? Di sini Daud ya. Jelas ada di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Seperti ayat ini tapi di dalam perjanjian baru. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Dikatakan demikian, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan. Oh, bukannya. Ayat 22, bukan 32. 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Di sini Daud disebutkan bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk mengangkat dia menjadi raja. Senang ya kalau kita juga tiba-tiba Tuhan datang dan bilang, "Aku berkenan kepadamu." Dan kita pikir selesai sudah. Kalau Tuhan sudah berkenan berarti semua di dalam seluruh hidup kita itu Tuhan itu serak. Betul saudara. Tuhan itu memang serak. Kalau dia memilih Daud karena dia serak sama Daud. Betul. Tapi apakah artinya Daud sudah segala-galanya di depan Tuhan? Bukan, belum. Menurut saya belum. Karena begitu banyak pengalaman di mana Daud menghadapi banyak hal. Mari kita baca dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ini Daud dikejar-kejar Saul ya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara-saudara, di sini kita tahu bahwa Daud ini dikejar-kejar sama Saul. Saul tuh iri banget dan dia tahu bahwa sebenarnya Daud itu yang akan menggantikan dia. Dikejar-kejar tapi Tuhan gak belain tuh, maksudnya begini, Tuhan gak tumpas itu Saul, enggak. Tuhan gak, nih Saul kamu kan udah mau diganti Daud, enggak. Tapi Tuhan biarkan sepertinya Daud itu jadi buronan terus-terus, hidupnya tuh terus dikejar-kejar sama Saul terus. Dan sampai satu ketika Daud ini pergi ke Gua Adulam. Dan di situ saudara-saudaranya datang, semua datang termasuk orang tuanya dan banyak yang ikut. Nah, barisan sakit hati, barisan orang yang punya utang, barisan orang-orang yang punya masalah itu datang semua kepada Daud. Saudara bisa bayangin ya, kalau saudara hidup di lingkungan orang-orang yang bermasalah. Saudara nyaman atau saudara ribet? Bisa stres kita ya. Kalau orang-orang sakit hati, waduh kumpul jadi satu, itu isinya seperti apa? Itu akan sangat mengotori hidup kita. Orang-orang yang punya utang beban cerita gini. Daud bayarin gak bisa. Tapi dia orang yang ketakutan. Yang entah utangnya itu utang karena warisan utang. Atau utangnya itu utang karena kesalahan-kesalahan. Enggak tahu. Tapi yang jelas orang bermasalah sedang ada di dalam sekeliling Daud. Nah, Daud di ayatnya ketiga itu mengatakan demikian. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu. Ini ayahnya dan ibunya kan udah tua. Jadi dititipin ke raja Moab. Ini memang mungkin Daud juga berpikirannya papa mamanya udah tua, mau ikut-ikut lari ke sana ke sini, bersembunyi. Malah kalau lari juga pasti udah gak bisa kenceng ya. Kalau misalnya perang ada tentara bisa nanti yang kena duluan orang tuanya. Dan dia titipin ke raja Moab. Dikatakan sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud mengerti sekali kalau dia dikejar-kejar, bukan Allah itu memang pengen Daud itu celaka, bukan. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Padahal kita tahu ketika Tuhan pilih Daud dibilang begini, aku itu pilih dia, ada orang yang berkenan, yang aku srek sekali dengan hidupnya. Tapi kok gak cepat-cepat jadi raja, udah Tuhan srek. Tapi Tuhan tetap membiarkan ada sesuatu yang terjadi dalam sebuah proses hidup Daud. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begini, nikmati setiap proses di dalam hidupmu. Saudara bisa gak nikmati? Kita sering marah ya kalau diproses. Aduh, saya itu sudah berbuat begini, saya itu sudah melayani, saya itu sudah berdoa, saya sudah saat teduh, saya ikut PW setiap hari, saya dengerin firman gak habis-habis. Kenapa saya begini? Kita kecewa, kita marah. Tapi Daud enggak. Daud mengatakan, apa ya? Aku tahu apa yang Tuhan lakukan, Allah lakukan kepadaku. Sebenarnya apa sih yang Tuhan lakukan kepada Daud ini? Sebenarnya Tuhan sedang membuat sebuah penyelesaian di dalam diri Daud. Yang didatangkan, yang ikut Daud itu bukan orang-orang yang, ayo Daud, gak usah takut, ngadepin Saul sama-sama. Enggak. Orang yang ganduli semua, orang yang memperberat Daud. Karena mereka orang-orang punya masalah. Gak mungkin ikut Daud itu waduh happy-happy gitu, enggak. Mereka sedang melarikan diri dari masalah-masalah mereka. Orang-orang yang sakit hati, entah disakiti Saul, entah disakiti tetangga, entah disakiti siapa. Pokoknya barisan sakit hati, dan saudara tahu orang yang sakit hati itu gimana kalau ngomong. Sakit, pahit terus, jengkelin terus gitu ya. Nah tapi itu, dan yang Tuhan izinkan, Daud menyadari Tuhan sedang melakukan di dalam diriku. Cuma dia belum tahu
apa yang sebenarnya Tuhan sedang selesaikan. Sebenarnya setiap kita juga menghadapi masalah yang sama. Kita itu juga bukan kalau kita sudah dipilih Tuhan. Oh, kamu sudah pegang sekolahan ya. Waduh, hebat, Tuhan itu sudah menyertai, Tuhan sudah milih, Tuhan sudah berkenan kepada ibu saya jadi ketua. Enggak, saudara. Saya jadi teringat beberapa tahun sebelum sekolah terang bangsa, Tuhan sudah percayakan dalam pelayanan saya di yayasan sekolah lagi yang lain ya. Yang saya kalau sebut sekarang negara tetangga. Di situ awal pertama saya dan Pak Gideon itu sama-sama menjadi pengurus yayasan. Selesai kami waktu itu sempat sama Ibu Nani juga satu periode gitu. Terus Ibu Naninya sudah selesai, kami terus. Begitu selesai, saya udah gak mau lagi, udah kapok. Jadi pengurus sekolah itu kapok. Jadi pada waktu di pertengahan beberapa tahun kemudian saya diminta lagi oleh gereja untuk jadi pengurus lagi. Udah gak mau, gak kepengen. Kenapa sih? Berbuat apa saja namanya yayasan pasti diomong jelek. Orang miskin bilang kejem. Yang kaya bohongin. Udah pokoknya gak enak. Gak enak. Kalau yang gak bayar uang sekolah, kita ngomong harus bayar karena dia kan itu tanggung jawabnya dia. Dia bilang kita kejem. Pokoknya gak enak lah jadi pengurus. Jadi saya gak pernah mau. Sampai sekian tahun kemudian mungkin saya pernah cerita juga bahwa saya dikasih mimpi sama Tuhan dan Tuhan bicara jelas itu yang harus saya terima. Nah di dalam proses terima gak enak saudara. Gak pernah bisa dipahami. Ketemu orang tua, ketemu guru, ketemu siswa itu kayaknya gak ada yang bikin happy gitu. Tapi ketika saya mulai tahu bahwa ini yang harus saya ambil, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau kehilangan harta yang luar biasa ini. Karena waktu itu Tuhan berikan kepada saya mimpi berlian. Nah, pelayanan ini adalah berlian, yang gede gitu ya. Walaupun mimpi tahu itu harganya mahal. Nah, jadi saya akhirnya ambil pelayanan itu. Apakah itu menjadi sesuatu yang ketika Tuhan pilih terus menjadi sesuatu yang enak? Enggak. Begitu banyak tantangan, pikiran, udah gitulah kita berbuat apa juga kayaknya salah aja di depan orang gitu. Tapi lewat proses-proses itu kemudian saya mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kemudian Gracia ini membuka sekolah terang bangsa dan Tuhan bilang saya yang di situ, apakah sudah selesai? Wah, Tuhan berkenan, saya senang. Enggak, saudara. Ada begitu banyak yang harus menjadi tantangan. Tetapi saya menyadari menghadapi apa yang sekarang ini saya hadapi punya hati yang beda. Beda sama yang dulu. Kalau dulu mungkin gemesnya, gregetannya 100%, kalau sekarang ya mungkin masih ada lah gregetannya ya 20% lah. Mulai belajar berbeda. Dan itu menjadi sebuah kesaksian. Seorang guru yang waktu itu ada di negara tetangga. Guru itu saya interview, dia datang dan dia kenal saya banget karena ya saya di yayasan itu. Dia cerita, kemudian ketika sekian tahun kemudian terjadi apa, dia pindahlah ke Terang Bangsa. Sama sekali bukan saya tarik, saya modelnya tidak narik-narik orang. Nah dia datang, dia di sekolah kami. Dia cerita begini, Miss Ina katanya. Miss Ina itu beda sekali sama dulu loh waktu di negara tetangga itu beda. Dulu kalau Miss Ina mau kontrol ke sekolahan, kami ini guru-guru udah waduh dimarahin, ditegur, diomongin, diarahin, wis pokoknya kita itu deg-degan katanya. Tapi kok beda ya kalau sekarang? Kalau sekarang itu beda, ya samalah mungkin kontrol sama, tapi sangat berbeda. Itu orang lain loh yang cerita. Apakah sayanya berbeda? Tidak, sayanya sama. Tapi apa yang berbeda? Tuhan sudah terus menyelesaikan apa yang ada di dalam diri saya. Saya mulai bisa memahami. Dulu waktu saya ngantar anak saya di sekolah dan saya sudah jadi pengurus di negara tetangga. Jadi kalau pengurus kan boleh masuk ya. Akses masuk itu gak ada yang berani ngelawan ya. Nah anak saya di TK, saya duduk. Tunggu anak-anak TK di gitu. Terus terang saya ngomong, gak mau jadi guru TK.
amit-amit jadi guru TK. Anaknya nangis, kalau anak tahun ajaran pertama nangis. Gurunya digigit, boleh marah gak gurunya? Boleh mukul gak anak orang? Gak boleh. Saya duduk sambil mikir, amit-amit gak mau jadi guru TK. Habis deh kalau saya udah gak tahan guru TK. Kalau saya si anak yang gigit ya tak ceples gitu kan. Gitu. Tapi setelah sekian lama, kemudian satu peristiwa saya buka sekolah plus. Nah baru pertama sekolah plus buka ya saudara. Ini namanya pengurus memutuskan untuk membuka sekolah yang baru dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Kita kan promosi tuh, orang pada datang termasuk anaknya Harry itu dipromosiin sama saya. Makanya Harry suka ngoceh sama saya. Senangnya promosi, busuk-busuk anak saya. Anak dia masuk di negara tetangga. Ketika saya buka di sini, ayo Her, anaknya dimasukin. Bisanya promosi aja. Dulu anak saya dibawa ke sana, sekarang anak saya disuruh pindah ke sini. Dia bilang begitu. Tapi pada waktu itu saya punya sikap sudah berbeda. Apakah sayanya berbeda? Enggak. Cuma hati saya beda. Ih, lihat anak kecil tuh lucu ya. Menarik kalau dia sudah nangis terus bisa didiemin. Kok gurunya canggih banget ya. Bisa jadi pawang bayi, pawang anak gitu maksud saya. Menarik. Apakah sayanya berbeda? Tidak, di dalam hati saya yang diselesaikan sama Tuhan untuk menjadi berbeda. Sama seperti Daud. Tuhan berkenan, tapi kita jangan pikir kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup kita, selesailah sudah. Dianggapnya kita itu sudah segala-galanya di depan Tuhan. Belum. Ketika Daud, Tuhan bilang, aku sudah memilih orang yang berkenan di hatiku. Tuhan tetap bawa Daud dalam sebuah proses untuk menyelesaikan dirinya. Ketika kemudian Daud dikatakan di sini, dikatakan bahwa aku pengen tahu sampai tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dan ternyata yang dilakukan Allah adalah bagaimana Daud nanti kalau jadi raja, rakyatnya tuh gak semuanya malaikat. Dia akan bisa mengerti bagaimana, memahami. Kalau kita dengar ceritanya di Siklak, itu kan tetap pesertanya Daud adalah 400 orang yang bermasalah itu. Wah, mereka menang perang, pulang-pulang, Siklaknya sudah terbakar. Nah, ketemu orang yang kepahitan, orang yang punya utang, orang yang bermasalah, yang kumpul di situ. Nggak melihat figur Daud sebagai pemimpin yang bisa menyelesaikan. Marah dulu. Daud mau dikutukin, Daud mau pokoknya diseranglah Daud. Karena memang orang di sekitarnya adalah orang yang bermasalah seperti itu. Tapi bagaimana Daud? Lewat waktu-waktu proses yang diadakan, Daud juga ketakutan. Daud juga kehilangan istri dan anak-anak dan harta benda. Tapi Daud menguatkan hati mencari Tuhan. Sudah ada sesuatu yang diselesaikan di dalam dirinya. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa dan tubuh. Yang paling susah saudara, untuk kenapa Tuhan harus beracara menyelesaikan hidup kita adalah jiwa. Jiwa itu akal budi, pikiran, kehendak, perasaan itu yang sering kali membuat kita tidak bisa menyelesaikan semua yang Tuhan mau. Tuhan bilang itu harus tidak bercacat pada kedatangan Yesus. Kita suka jengkel, kita suka kecewa, kita suka khawatir, kita suka ngomongin orang, kita senang sekali kalau ada temen yang menderita sama-sama sama kita. Itu jiwa, keinginan-keinginan kita, pikiran kita. Kemarin Pak Victor bilang kan, antara penetapan Tuhan
seringkali berlawanan dengan kenyataan. Nah, kenapa kita suka dengan kenyataan? Itu jiwa, karena pikiran kita yang menguasai. Tapi sebenarnya Tuhan mau kita pegang penetapan. Roh kita pasti ngerti penetapan Tuhan itu. Tapi jiwa kita yang seringkali milih yang kelihatan. Ya kenyataannya kan begini, kenyataannya kan begini. Nah, karena itu Tuhan selalu mau beracara dengan jiwa kita, menyelesaikan jiwa kita sampai jiwa kita itu bisa ditundukkan oleh keinginan roh, keinginan Tuhan sendiri, Roh Kudus dalam hari ini. Nah, karena itu mari kita belajar. Kalau saat ini saudara saya diberikan kepercayaan, kesempatan, kita anak Tuhan. Oh banyak kan yang sering saya dengar, oh Tuhan itu baik sekali sama saya, Tuhan tolong saya, betul. Tapi apakah itu menjadi standar bahwa Tuhan sudah berkenan atas keseluruhan hidup kita? Belum, Tuhan pasti masih akan menyelesaikan. Ada yang seorang yang selalu ngomong sama saya, oh Tuhan itu baik. Kalau sudah mau ketinggalan rombongan, oh saya bisa ditolong, rombongannya masih mikirin saya, itu baik. Betul, Tuhan baik, baik betul. Tapi ingat, hidup kita belum selesai di depan Tuhan. Masih ada. Apa kira-kira? Mungkin saudara ketinggalan dalam rombongan. Sebenarnya kita harus belajar menghargai orang. Jiwa kita pikir enak aja, nanti juga orang pandai ingat saya. Satu ketika bisa gak diingat beneran loh. Kenapa? Apakah karena Tuhan gak suka kalau Tuhan gak ingat? Enggak, karena kita harus belajar menghargai orang. Simple aja. Kalau kita punya janji sama orang suka terlambat datang. Itu sebenarnya kita gak sadar kan. Terlambat sedikit. Kita gak sadar bahwa kita sedang mencuri waktunya orang loh. Saya punya teman ya, yang kalau janji besok ya, besok janji, pasti besok. Besok itu kayak orang gak pernah janji, gak datang, gak ngomong maaf, gak apa. Kalau dulu saya marah, kalau sekarang ya sudahlah biar. Untung bukan saya yang mengingkari janji, tapi dia yang mengingkari janji. Nah kenapa? Apakah sekarang saya hebat? Enggak, karena Tuhan sudah menyelesaikan bagian itu di dalam diri saya. Nah, bagian kita apa? Dan jiwa, kehendak, pikiran, perasaan itu yang sering kali mengganggu kita tidak bisa percaya. Karena itu seorang hamba Tuhan bilang, kalau kita mendengar firman Tuhan, itu kalau kita mendengar dan kita pikir dengan akal pikiran, itu cuma nambah pengetahuan. Tapi kalau kita mendengar dan membaca firman dengan hati kita, itu yang membuat kita percaya. Jadi percaya itu karena hati kita disentuh oleh Tuhan. Tapi jangan dipikir-pikir. Pernah ada orang yang nanya sama saya, loh Alkitab itu kayaknya berlawanan, ini sama ini keturunan ini. Udahlah gak usah dipikir. Kita pusing, hanya pengetahuan kita yang akan bertambah. Tapi belajar bagaimana kita bertanya. Kalau memang kita, gak boleh kita meragukan firman, gak boleh tanya. Boleh, tanyalah sama Tuhan, Roh Kudus akan menjelaskan. Dan itu sesuai dengan seberapa kapasitas kita menyediakan Tuhan bicara. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya seluruh pikiran, kehendak kita, perasaan kita baik-baik saja, pas dengan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu mari saudara, kita perhatikan hidup kita. Jangan satu ketika kita merasa pertolongan Tuhan, ketika kita merasa Tuhan pilih kita untuk sesuatu, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu waduh hebat sekali dalam hidup kita, terus selesai. Kita anggap selesai sudah, berarti Tuhan sudah berkenan. Betul Tuhan berkenan pada kita, tetapi Tuhan terus masih akan menyelesaikan apa yang ada di dalam diri kita. Supaya jiwa kita baik-baik saja. Karena itu ada di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. 2 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 Filipi
Paulus menuliskan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, udah taat nih. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan berpikir ketika kita sudah terima Yesus, selamat sudah selesai. Apalagi kalau kita dapat kepercayaan ini itu, wah Tuhan berkenan selesai. Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ketika Paulus ada maupun gak ada, ketika Ibu Nani ada maupun gak ada orang seringkali pelayanan supaya kelihatan sama Ibu Nani. Kalau ada Ibu Nani, wah dateng rajin gak terlambat. Kalau gak ada Ibu Nani, kadang-kadang heran saya juga, kok tahu-taunya ya. Kadang-kadang saya aja gak tahu jadwalnya Ibu Nani, tapi bisa ada orang yang tahu Ibu Nani lagi ada di mana dan jadi enak aja tidak datang. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Ya, kalau dulu itu suka begitu. Saya dulu greget, gemes sekali. Waktu dulu saya masih WL, masih muda tuh ya, masih WL, masih main keyboard. Itu saya suka gemes kalau sama yang begitu. Tapi sekarang enggak, dulu saya gemes. Saya tuh gemes, Tuhan itu kerjakan di dalam hati saya. Saya gemes, kalau Ibu Nani ada, wah dia datang rajin. Kalau Ibu Nani enggak ada, dia enggak datang. Karena gemes, ini dulu saya dulu. Karena sudah diolah sama Tuhan, sekarang sudah tidak begitu. Saya deketin orangnya. Ada Ibu Nani di situ. Kita kan duduk di sini. Kalau anak-anak musik dulu. Selesai itu saya duduk begini. Jangan cari muka ya kamu di depan Ibu Nani. Kalau Mama datang, kamu datang. Kayak saya nggak tahu aja. Saya gituin loh, saking gemesnya. Itu saya dulu. Tapi Tuhan memproses demikian. Tuhan membuat pekerjaan itu nggak selesai di dalam. Itu kan jiwa. Gemes kan, greget. Bukannya mendoakan tapi tak marahin, tapi marahinnya nggak depan Ibu Nani keras-keras, tak jejerin aja, tak omongin. Jangan cari muka. Dulu. Tapi sekarang sudah beda. Kalau ada yang nggak datang, mendoakan. Ya orang kan nggak datang belum tentu kan karena Ibu Nani, tapi kok tak titeni. Kok kayaknya kok lagi Ibu Nani. Jadi hati-hati tuh singer-singer titeni sama saya. Tapi percayalah, saya sekarang tidak akan seperti itu. Saya doakan kalian yang gak datang. Tapi hebat-hebat yang sekarang selalu datang ya. Mepet-mepet dikit ya gak apa-apa. Tapi saya mau katakan, mari kita selesaikan diri kita. Mungkin kita sekarang singer, mungkin kita worship leader, mungkin kita sekarang pegang ini, pegang itu. Selesaikan diri kita. Karena ketika kita, walaupun Tuhan sudah berkenan dengan semua pelayanan itu, ingat, dia masih terus mengolah yang di dalam kita. Selesaikan apa yang di dalam kita. Maka kita sendiri nanti bisa heran loh. Ketika kita membiarkan semua itu terjadi, nanti kita bisa heran. Kalau kita sendiri kok bisa berubah. Yang lihat siapa? Jangan pamer-pamer kita berubah. Orang lain yang akan melihat. Kok sekarang Ina tuh beda ya. Dulu suka gemesan sama orang. Saya itu terkenal galak saudara. Tapi ya gak tahulah sekarang masih galak apa enggak, terserah Anda yang ngomong. Kalau saya bilang saya sekarang sudah gak galak, semua masih bilang masih galak gitu ya. Tapi yang pasti saya percaya. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan untuk membereskan hidup yang ada di dalam saya. Sehingga sampai kita bisa menyelesaikan yang di dalam. Karena yang di dalam itu yang jauh lebih penting saudara. Karena lewat yang di dalam ini kita bisa meresponi firman jauh lebih baik. Ketimbang kita tidak menyelesaikan yang di dalam. Kepahitan, kemarahan, semua itu harus dilepaskan. Karena itu akan menghasilkan hasil-hasil yang gak enak. Yang gak enak buat orang lain, gak enak juga buat diri kita. Selesaikan. Ada satu tokoh, ya tokoh itu tentu kita semua tahu. Kalau kenal mungkin belum, tapi kita tahu. Yaitu Presiden
kita Pak Jokowi. Menurut saya yang di dalam dia itu sudah hampir selesai ya, sudah selesai. Orangnya cool, mau kena apa dia bisa cool, disalahin ya, keputusan-keputusan yang disalahin untuk sekian lama, sekian bulan, sekian tahun baru ketahuan, oh kenapa dia putuskan ini. Tapi awalnya mungkin dia dicerca, dicaci, dimaki. Nah itu salah satu bagaimana sudah selesai di dalam dirinya. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang dipercayakan lebih lagi untuk kerajaan Allah, kita juga boleh selesai dengan apa yang ada di dalam. Tuhan Yesus memberkati.